sebagai Timun Mas, Adinda sebagai Timun Mas, Jaswan sebagai raksasa, Jaswan sebagai pejabat, dan Naruto Januar sebagai pangeran dan raja. Alkisah. Di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hiduplah seorang parubaya. Ia ingin memiliki seorang anak, namun sayangnya suaminya telah meninggal dunia. Ia sangat berharap suatu keajaiban datang padanya. Untuk meraih harapan itu, siang malam dia selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberi. Pada suatu malam, harapan itu datang melalui mimpinya. Dalam mimpinya, dia didatangi oleh seorang pelaku raksasa yang menyuruhnya pergi ke hutan tempat biasa ia mencari kayu bakar untuk mengambil sebuah bungkusan di bawah sebuah pohon besar. Saat terbangun di pagi hari, ternyata aku mimpi. Mimpiku seperti benar-benar nyata, benar-benar ajaib. Rasanya aku tidak percaya dengan mimpiku. Apakah mimpiku itu akan benar-benar terjadi pada diriku? Aku tidak boleh ragu. Aku harus cari tahu makna mimpiku itu. Karena aku harus pergi ke hutan sekarang juga. Semoga mimpiku semalam membawa kebaikan kepada diriku. dengan penuh harapan, perempuan janda itu bergegas menuju ke tempat yang ditunjuk oleh raksasa itu. Setibanya di hutan, Mana ya bungkusan seperti yang ditunjukkan oleh raksasa itu? Oh, itu dia, ada pohon. Segera ke sana. Wah, ini kan bungkusan yang oleh raksasa itu. Coba aku buka isinya. Hah? Cuma seperti biji timun. Kukira bungkusan ini seorang bayi. Tapi apa maksudnya ya? Raksasa ini menunjukkan aku seperti biji timun. Buat apa biji timun ini? Aku tidak mengerti. di saat perempuan janda itu kebingungan, tanpa disadari di belakangnya tiba-tiba ada sesosok makhluk raksasa yang berdiri sambil tertawa terbahak-bahak. Hah? Raksasa itu yang ada di dalam mimpiku. Ampun raksasa, jangan makanku. Aku masih ingin hidup. Jangan takutlah perempuanku. Apakah kamu ingin serangga? Benar raksasa? Kalau begitu, kenapa biji timun? Kalau kamu akan mendapatkan seorang anak. Tapi ingat, jika kamu harus menyerahkan anak itu setelah dia dewasa, anak itu akan dijadikan satapan. Karena begitu besar keinginannya untuk memiliki anak, tanpa sadar ibu Timun Mas menjawab. Baiklah raksasa, aku bersedia akan menyerahkan anak itu kepadamu nanti. Begitu perempuan janda itu selesai menyatakan kesediaannya, raksasa itu pun berlari dari hadapannya. Perempuan itu segera menanam biji timun itu di ladangnya. Tiap hari ia merawat tanaman itu dengan baik. 2 bulan kemudian, tanaman itu pun mulai berbuah. Syukurlah tanaman buah timunku sudah berbuah. Tapi kok buahnya cuma satu ya? Dan buahnya besar sekali. Dan warnanya pun ke kuning keemasan. Sudah aku petik dan aku bawa pulang dan dibelah di rumah. Begitu sesampainya di rumah, perempuan janda itu segera membelah timun mas dengan sangat berhati-hati. Dan apa yang dilihatnya? Wah, seorang bayi perempuan. Bayi ini cantik sekali. Aku ingin menggendongnya. Wah, bayi ini menangis. Aku sangat rindu sekali mendengar suara tangisan bayi dalam tangkapanku. Baiklah anakku sayang, karena kau terlahir dari sebuah dalam tubuh Mas, aku akan memberi engkau nama Timun Mas. Jangan menangis lagi ya sayang. Cup ini ibumu nak. Perempuan janda itu merasakan sangat bahagia hingga terperangkap.
Air matanya menetes membasahi kedua pipinya yang sudah mulai keriput. Perasaan bahagia itu membuatnya lupa kepada janjinya bahwa dia akan menyerahkan bayi itu. Ia merawat dan mengemas dengan penuh kasih sayang hingga tumbuh menjadi anak dari sang cacat. Oleh karena itu, ia sangat sayang kepadanya. Suatu malam, perempuan janda itu kembali bermimpi didatangi oleh raksasa itu dan berpesan kepadanya bahwa seminggu lagi ia akan datang menjemput Timun Mas. Sejak itu, ia selalu duduk termenung seorang diri. Aku tidak bisa berpisah dengan anak yang kusayangi ini. Aku baru sadar bahwa raksasa itu ternyata jahat sehingga Timun Mas dijadikan santapannya. Tanpa disadari perempuan janda itu, Timun Mas sering memperhatikan ibunya duduk termenung sendirian. Kemudian di suatu sore, Timun Mas memberanikan diri untuk menanyakan kegundahan hati ibunya. Bu, akhir-akhir ini Ibu sering termenung dan kelihatannya Ibu nampak sedih. Apa yang sedang Ibu pikirkan? Barangkali aku bisa mengurangi kesedihan Ibu. Gimana ya? Ibu tidak ingin kau ikut bersedih, Nak. Ibu tidak ingin berpisah dengan kamu. Ibu sayang sekali padamu. Apa maksud Ibu? Aku tidak mengerti, Bu. Ada apa sebenarnya? Katakan terus terang, Ibu. Baiklah, anakku. Karena kau memaksa Ibu terus, Ibu akan menceritakan asal-usulmu yang selama ini Ibu rahasiakan. Rahasia apa, Bu? Timun Mas, sebenarnya kamu bukanlah anak kandung Ibu yang lahir dari rahim Ibu. Apa, Bu? Terus aku bukan anak kandung Ibu. Terus aku ini anak siapa, Bu? Tenang dulu, Timun Mas. Ibu akan menceritakan asal-usulmu. Ibu pernah bermimpi didatangi oleh raksasa yang besar. Lalu raksasa itu menunjukkan Ibu sebuah bungkusan. Lalu bungkusan itu berisi biji timun. Biji timun akan ditanam dan saat berbuah, lalu Ibu petik dan saat dibelah, isinya adalah kau, Bu. Apa maksud Ibu? Jadi aku ini lahir dari sebuah timun emas, lalu dijadikan santapan raksasa. Begitu, Bu. Aku tidak percaya Ibu. Cerita Ibu benar, anakku. Ibu tidak mau berpisah dengan Ibu. Ibu sangat sayang kepada Ibu yang telah mendidik dan membesarkanku. Iya, anakku. Ibu juga tidak ingin kau berpisah dengan aku karena Ibu sangat sayang padamu. Terima kasih, Bu. Berhari-hari Timun Mas memikirkan cara untuk menyelamatkan anak kesayangan, tapi juga belum menemukan jalan keluar. Sampai pada hari yang telah dijadikan oleh raksasa itu, Ibu Timun Mas pun juga menemukan jalan keluar. Hatinya pun mulai cemas. Dalam kecemasannya, tiba-tiba ia menemukan akal. Ia menyuruh Timun Mas berpura-pura sakit. Dengan begitu, tentu raksasa itu tidak akan mau menyantapnya. Saat matahari mulai senja, raksasa itu pun mendatangi gubuk tua Ibu Timun Mas. Hai perempuan tua, mana anak itu? Aku akan membawanya sekarang. Maaf raksasa, anak itu sedang bersakit keras. Jika kamu menyantapnya sekarang, tentu dagingnya tidak enak. Bagaimana kalau 3 hari lagi kamu kesini? Hahaha. Baiklah kalau begitu. Tapi kamu harus menyerahkan anak itu kepadaku. Ingatlah. Baik raksasa, aku akan berjanji. Raksasa itu pun berlalu dari hadapan Ibu Timun Mas. Ibu Timun Mas kembali bingung mencari cara lain. Setelah berpikir keras, akhirnya ia menemukan cara untuk menurutnya dapat menyelamatkan anaknya dari santapan raksasa itu. Ia akan meminta bantuan kepada seorang pertapa yang tinggal di sebuah gunung. Mas, besok pagi-pagi sekali Ibu akan pergi ke seorang pertapa. Barangkali dia bisa membantu kita untuk memusnahkan raksasa jahat itu. Ya, Bu, Ibu benar. Kita harus membinasakan raksasa itu. Ibu tidak mau menjadi santapannya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali,
Berangkatlah Ibu Timun Mas ke gunung itu. Sesampainya di sana, ia langsung menemui pertapa itu dan menyampaikan maksud kedatangannya. Permisi Begawan. Oh, ada apa Nenek? Ada apa kok tiba-tiba datang kemari? Maaf Begawan, maksud kedatangan saya kemari, saya ingin minta bantuan Begawan. Apa yang bisa aku bantu? Maaf, jadi begini. Saya punya seorang putri yang saya beri nama Timun Mas. Dia akan dijadikan santapan raksasa besar. Hah? Maksudku raksasa yang pendek, hijau, dan bau kulit itu ya? Iya. Itu maksudnya. Ya, Baiklah, aku bersedia membantumu. Tunggu sebentar ya. baik Begawan. Tak berapa lama, pertapa itu kembali sambil membawa 4 buah bungkusan kecil. Lalu ia menyerahkannya kepada Ibu Timun Mas. Berilah bungkusan ini kepada Timun Mas. Bila raksasa itu mengejarnya, sudah sebarkan bungkusan ini. Bungkusan ini masing-masing berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Bila raksasa itu mengejarnya, suruh dia sebarkan bungkusan ini. Jelas? Baik Begawan, terima kasih Begawan. Kalau begitu saya pamit pulang dulu. Ya, hati-hati. Setibanya di gubuknya, Ibu Timun Mas segera menyerahkan keempat bungkusan itu pada Timun Mas. Timun Mas, kemarilah nak, ibu bawa sesuatu. Iya bu, bawa apa bu? Inilah ibu bawakan bungkusan kecil-kecil untuk memusnahkan raksasa jahat itu. Bungkusan ini kok kecil-kecil, Bu? Bagaimana kita melawan raksasa itu? Sedangkan raksasa itu besar sekali. Apakah raksasa itu bisa mati hanya dengan bungkusan kecil ini, Bu? Ini adalah senjata yang bisa memusnahkan raksasa jahat itu. Raksasa jahat itu. Jelas nak? Jelas, Ibu. Tapi Ibu takut, Ibu. Jangan takut anakku. Ibu juga sudah agak tenang karena kau sudah memegang senjata ini. Baik, Bu. 2 hari kemudian, raksasa itu pun datang untuk menagih janjinya kepada Ibu Timun Mas. Ia sudah tidak sabar lagi ingin membawa dan menyantap daging Timun Mas. Hai perempuan tua, aku menagih janjimu. Mana anak itu? Jika tidak, kamu juga akan kujadikan santapanku. Baiklah raksasa, aku panggil putriku. Timun Mas, putriku kemarilah nak, ada yang mencarimu. Ada apa, Bu? Hah? Raksasa? Ibu takut, Ibu. Takut. Jangan takut anakku. Ya, kalau dia mengajarnya, segera sebarkan timun ini. Sebungkusan timun ini. Jelas nak? Jelas, Ibu. Gadis ini pasti sangat lezat jika ku santap. Ayo kemarilah nak, mendekatlah padaku. Aku tidak mau. Aku tidak mau jadi santapanmu. Melihat Timun Mas yang benar-benar sudah dewasa, raksasa itu semakin tidak sabar ingin segera menyantapnya. Ketika ia hendak menangkapnya, Timun Mas segera berlari sekencang-kencangnya. Mulai kemana kau, gadis? Raksasa itu pun mengejarnya. Tak lagi terjadilah kejar-kejaran antara makhluk raksasa itu dengan setelah berlari jauh, Timun Mas mulai pencapaian sementara raksasa itu semakin mendekat. Mulai kemana kau, anak manis? Pencapaian Timun Mas sungguh ajaib. Timun Mas pun segera melemparkan bungkusan yang berisi jarum. Dalam sekejap, jarum
Mulai kemana kau Timun Mas? Ayolah mendekatlah padaku. Duh, gimana ini? Bungkusan ketiga juga sudah ketembakkan juga. Tapi raksasa itu masih belum mati juga. Apa? Aku masih punya bungkusan keempat. Baiklah, di raksasa, terimalah ini. Ya pun melemparkan bungkusan terakhir yang berisi beras. Dengan dikasih pula. Awas kau Timun Mas. Syukurlah, raksasa itu sudah mati. Aku bisa memberitahukan kepada ibu. Ibu, aku selamat, ibu. Kau selamat anakku. Syukurlah ibu sangat bangga karena kau telah memusnahkan raksasa jahat itu. Ya, Bu. Tidak lama setelah ibu Timun Mas bertemu dengan Timun Mas, datanglah seorang raja dan ratu ke rumah Timun Mas. Permisi, ada orang di rumah? Di sini hanya ingin bertemu dengan Timun Mas dan ibunya. Ibu, sepertinya itu orang baik dan sepertinya bukan raksasa lagi. Iya benar. Kita buka pintu. Lalu Timun Mas membukakan pintunya dan mereka terkejut melihat di depan rumahnya ada seorang raja dan ratu. Wah, Pak Gita, Raja dan Ratu, ada apa? Kalian ada kemari? Benar, kami tidak mau mengganggu. Tetapi kami hanya mau mengajak kalian ke kerajaan kami saja. Sementara itu saat Timun Mas dibawa ibunya ke kerajaan, Bu, kenapa kita dibawa ke sini? Aku juga tidak tahu. Semoga kita diberikan pesan penting di sana. sesampainya di kerajaan, Timun Mas dan ibunya dibawa ke ruangan yang sangat khusus untuk mereka. Sang raja memberitahu bahwa ia akan dilamar oleh sang pangeran. Maafkan saya Timun Mas, tapi saya hanya mau memberi Anda tahu sesuatu. Saat ini sang pangeran sedang gelisah karena ia sangat kesepian. Saat itu kami mendengar ada gadis muda yang tinggal bersama ibu. Dan saat kami mendapat berita tersebut, kami merasa kasihan dan kami mengunjungi pakaian. Jadi, kami hanya ingin kalian menerima lamaran sang pangeran. Jadi, apakah kalian akan menerima lamaran sang pangeran? Timun Mas berpikir sejenak, lalu ia menanyakan kepada ibunya. Bagaimana ini, Bu? Sebaiknya kau terima saja nak, agar kau tidak kesepian lagi di rumah. Benar juga, Bu. Tapi bagaimana dengan ibu? Kau tidak usah khawatir dengan ibumu, karena kami menyarankan ibu juga tinggal bersamamu di kerajaan ini. Baik, Baginda Raja dan Ratu, kami akan menuruti permintaan kalian berdua. Sang raja memberitahu kepada Timun Mas segera dipertemukan langsung dengan sang pangeran. Sang pangeran sangat bingung dan dia segera bertanya kepada sang ratu. Ibunda, siapakah gadis cantik itu? Kamu tidak usah khawatir kesepian lagi, karena kami telah membawakan perempuan yang cocok denganmu. Jadi, maksud bunda? Benar anakku, dia adalah Timun Mas. Kami membawanya ke sini untuk menerima lamaranmu. Jadi, apakah kau bersedia menikahinya? Baik bunda, aku menerimanya. Tapi tunggu sebentar. Aku punya bunga untuk Timun Mas.